Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini di depan saya ada motor yang spesial. Ini adalah Harley Davidson Electra Police tahun 2009. Sebenarnya sedikit membahas tentang sejarah Harley Davidson di Indonesia. Motor ini masuk ke kita itu pada masa penjajahan gitu ya. Jadi pada sekitar tahun 1915, 1920, motor Harley itu masuk ke kita dan dipakai oleh kalau bisa dibilang demang-demangnya perkebunan lah, atau bos-bosnya perkebunan Belanda. Dan sampai saat ini juga, ini tidak setiap orang bisa memiliki Harley Davidson. Hanya demang-demang atau bos-bos lah yang bisa memiliki ini. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ownernya Harley Police ini. Nah, sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol lonceng biar tahu update dari Purwakarta Auto Story. Nah, kita sekarang lagi bareng sama Om Okto. Nih, Om Okto ini owner dari Harley Electra Police ya, Om ya? Iya. Electra Police. Nah, ini Om, gini kita ngobrol-ngobrol nih masalah Harley ya. Ya. Ini kan setahu saya Harley itu ada istilahnya family ya. Iya, Ada betul. family-nya dari mulai street, kemudian Iya. ada Sportster, kemudian ke touring. Ya. Nah, itu sebenarnya perbedaan dari family itu apa itu, Om? Jadi sebenarnya gini ya, untuk family Harley ini kan memang untuk teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Ya. Nah, Harley itu ada tipe touring ya kan, ada tipe police, ada juga yang tadi disampaikan street dan lain-lain. Ya. Nah, sebenarnya sih itu sesuai dengan sukanya si owner tersebut gitu loh. Ada juga yang senang selera ya. Saya senangnya Harley yang tipe ini. Ada yang memang dibagi sebenarnya ada touring sama non touring sebenarnya Harley itu. Kenapa disebut Harley touring dan non touring misalnya? Bisa touring. Touring itu biasanya dia itu lebih besar. Dari body ya. Bodinya lebih besar, biasanya dia ada box. Karena kalau touring pasti bawa baju. Ya kan? Bawa perbekalan atau apa gitu. Nah, tipe touring seperti itu biasanya. Mungkin kalau seperti sporter itu biasanya memang untuk ya sebenarnya bisa juga dipakai touring gitu kan. Touring jauh juga bisa. Tapi karena biasanya dari tangki juga beda, Kapasitas ya. Kapasitas juga. Posisi riding juga pasti beda. Terus untuk bagasinya juga sepertinya nggak ada biasanya. Kalaupun ada itu tambahan. Biasanya dibagi-bagi tersebut. Dan ada Harley yang memang spesial atau Harley dikhususkan untuk polisi ya, yaitu Harley Police. Ini mungkin ya salah satunya ya. Yang seperti ini. Nah, itu dari sisi kubikasi mesin antara family itu ada perbedaan nggak sebenarnya kalau masalah mesin? Kalau untuk mesin pasti beda. Kalau biasanya untuk tipe touring itu biasanya dia mesinnya lebih besar. Biasanya touring sama softail biasanya hampir sama cc-nya. Untuk yang kecil-kecil mungkin Sportster ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada yang lebih tahu boleh komen ya kan. Yang lebih bang ternyata ini ada lagi ya, silakan gitu kan ya. Biasanya untuk Harley itu yang perbedaannya mesin jelas beda. Dia cc-nya kalau Sporter biasanya 1200, ada 883, ada 1200. Kalau misalkan touring biasanya Harley itu biasa mengeluarkan mesin itu biasanya dari tahun ke tahun beda Om. Biasanya yang setahu saya sih ada engine-nya beda-beda, engine-nya ada yang Rushmore, non Rushmore, ada yang ini 103, 117, 107. Tipe mesinnya itu beda-beda ya. Dan ada lagi Harley itu yang CVO. Apa itu yang
CVO itu semacam racingnya. Jadi Harley mengeluarkan yang tipe CVO, dia misalkan teknologinya dibuat lebih maju, misalkan di 2000 sekarang 2020 akhir. Dan Harley itu teknologi itu diperuntukkan untuk tahun misalkan 2025 misalkan atau 2020 sekian. Nah, dia udah muncul tuh di tahun 2020. Nah, ya CVO namanya. Racing. Semua berbeda dari dalaman mesinnya, ya kan? Itu beda. Ibaratnya kalau misalkan motor tuh ya racing lah, ada ya racing ya, yang racing. Nah, untuk Harley Police ini sendiri berarti masuk family-nya untuk Police mungkin ya, Police. Bukan ke touring atau bukan gini, emang buat Police gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan kayak apa aja nih instansi yang pakai Harley ini? Biasanya sih setahu saya itu jelas kepolisian, ada polisi militer, ada juga instansi lain ya, mungkin di sub juga ada yang pakai ya. Ada pakai Harley Davidson. Ini Om nih, masalah Harley Davidson. Sebenarnya apa sih istimewanya Harley Davidson dibanding dengan moge-moge lainnya ya? Iya. Jadi sekarang kan di kita nih ya, terutama di Indonesia ya. Lu sering main moge, lu istilahnya lama main moge. Tapi perasaan kalau belum punya Harley, belum apa ya namanya, belum punya jiwa moge lah gitu. Nah itu apa sih sebenarnya istimewanya dari Harley ini? Istimewirnya apa ini gitu? Selain tadi ya suaranya yang khas, gitu. Kemudian prestisiusnya juga mungkin ya. Apa itu? Mungkin gini ya bagi teman-teman ya. Sebenarnya itu balik lagi ke selera. Tapi memang biasanya kan orang itu penasaran kan, ingin coba nih gitu kan, ingin coba berbagai macam motor. Mungkin dari sport, dari adventure ya kan, terus ke Harley Davidson. Biasanya sih saya juga nggak tahu, cuma rata-rata biasanya ada beberapa, tapi nggak semua. Biasanya pindah-pindah motor, ya ujung-ujungnya ke Harley Davidson gitu kan. Nah, saya juga nggak tahu nih Masnya tahu dari mana gitu kan, begitu kan. Jadi seakan-akan gitu, main moge kayak berapa lama kayak main moge, kalau belum punya Harley itu kayaknya bukan pemain moge gitu. Seakan jadi prestisiusnya bisa paling jadi ujung nih ya. Luar biasa ini. Bisa jadi. Ini berarti ini bener-bener pemain moge bener ini di Purwakarta nih ya, karena udah punya Harley Davidson ini. Sebenarnya di Purwakarta banyak senior saya yang memang bermain Harley Davidson itu lebih lama dari saya. Ya intinya sih racun lah gitu kan. Kebetulan dulu saya mainnya sport. Sebenarnya saya dulu anak sport. Senang ngebut gitu kan, Sebenarnya banyak senior ya biasalah. Teman-teman kan dia racun itu biasanya kan tak kenal sama kata sayang gitu biasanya gitu. Sini ayo cobain deh ini gitu kan, awal mulanya gitu kan, lama-lama juga enak juga ya gitu kan. Terus yang tadi dibilang memang suara getaran khas banget gitu khas ya banget. Dan perlu teman-teman juga diketahui sebenarnya begini, mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan ya. Kenapa sih misalkan banyak teman-teman di jalannya kalau melihat Harley Davidson itu sedang touring atau misalkan konvoy itu dalam tanda kutip ya, arogan, urakan lah gitu ya. Sebenarnya nggak begitu gitu kan, ya, karena memang tadi yang disebutkan Masnya suaranya besar. Satu aja udah besar, apalagi dia ramean ya kan, udah pasti udah kayak geledek tuh, dari jauh udah kedengeran perut gitu kan. Dan terus Harley ini tipikal motornya itu memang karena kondisi badannya yang besar dan berat, untuk melakukan pengereman yang sifatnya mendadak itu agak sulit memang. Dan butuh ekstra kehati-hatian ya.
Terus dan space-nya yang sangat besar gitu kan. Sebenarnya kita memberi sinyal atau memberi tanda bahwa kita juga nggak mau terjadi hal-hal di jalan yang kita tidak inginkan. Misalkan ada mobil yang nyebrang mendadak atau belok mendadak atau apa, kita sulit untuk pengereman mendadak lah gitu atau bagaimana gitu kan. Beda halnya dengan motor-motor yang memang cc-nya kecil dan bodinya kecil gitu kan. Kita tidak, semua pengguna jalan di jalan raya itu harus taat akan aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Di lampu merah tetap berhenti ya kan, tetap mau belok kiri kanan nyalakan sen ya kan. Ya kondisinya memang seperti itu, dan motor ini memang karakteristiknya dia itu panas sih sebenarnya mesinnya gitu kan. Pastilah ya. Panas karena cc-nya pun juga yang sangat besar ya kan. Ibaratnya mesin mobil ditempel di motor gitu kan, sedangkan mobil pun juga kan ada radiatornya, ada peredamnya, ada penahan panasnya gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Kita sama saja, tidak ada yang dispesialkan di jalan raya, tetap sama aja. Sama pengguna jalan. Sama-sama pengguna jalan, tidak ada dispesialkan. Oh itu motornya motor besar, tidak, sama aja. Semua kita sama pengguna jalan raya yang baik dan benar. Taati rambu-rambu lalu lintas, ya kan. Jadilah pelopor keselamatan. Yaitu tetap kita riding kemana-kemana. Yang utama tuh helm, jaket mungkin ya, sarung tangan, sepatu itu menjadi standar. Dan tak lupa biasanya kalau kita menggunakan alat komunikasi yang terpasang di helm masing-masing dan bisa koneksi. Yaitu kita sih kebetulan kita itu berbagai macam merek ya. Kebetulan aja saya bukan endorse atau apa, kebetulan kita pakainya Sena ya kan. Sena. Jadi komunikasi antar rider gitu ya. Komunikasi antar rider. Jadi kita misalkan nanti yang di depan itu awas, di depan ada yang mau nyebrang, atau misalkan hati-hati ada jalan berlubang. Kita sudah tahu informasi itu dari depan, menginfokan sampai ke barisan paling belakang tersambung. Warning lah gitu untuk warning. Jadi kita tidak mau ada istilahnya ya, kita maunya selamat semua di jalan. Pengguna jalan lain pun juga kita tidak mau ada kejadian apapun gitu kan. Nah, di jalan raya sama-sama saling menghormati. Seperti itu. Nah ini Om, tadi kan Om bilang sebelum pakai ini Om pakai moge-moge lain ya. Ya. Moge-moge lain yang katanya hobi ngebut gini ya. Nah itu moge apa aja nih yang pernah Om koleksi itu atau pernah dirawat lah sama Om Okto itu? Awal mulanya dulu saya pakai CBR 250. CBR 250 RR. CBR 250 RR. Pindah ke Kawasaki ZX 636. Nah, 636 kebetulan adik saya juga senang pakai motor. 636 Jet 900 barengan adik saya R6, Yamaha R6 juga sempat punya Yamaha R6, BMW R19 yang kemarin itu ya. Itu sempat mau kita review, cuman karena orang ini jadi gampang bosen. Beli jual, udah kayak beli Vario aja, beli Harley. Sebenarnya sih ya ya itu tadi penasaran gitu kan. Pengen coba ya kan. Motor lain. Sempat juga pakai BMW K25 ya, GS Adventure juga sempat pakai, sempat pernah. Yang ya terakhir sih ya sebelum ganti ke Harley Davidson kan. Cuman memang ada beberapa sebenarnya sih ya itu baik lagi selera ya. Nggak memandang lu motornya bukan Harley Davidson berarti lu belum anak moge juga, enggak juga gitu kan. Karena kan
yang dikatakan moge itu biasanya kan yang cc-nya besar ya. Mungkin di atas 400 up. 400 cc up, cc-nya itu besar. Motor besar. Itu sih selera gitu kan. Kita nggak mendiskriminasi bahwa lu harus punya Harley Davidson. Enggak. Ya. Banyak orang seneng motor lain, tapi biasanya dia punya juga Harley Davidson, atau misalkan motor saya senangnya fanatiknya dengan motor sport, ya silakan, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Senangnya touring jauh pakai motor sport, ya, sebenarnya it's okay aja, nggak jadi masalah. Atau motor nekat atau apa, nggak jadi masalah gitu kan. Ya kebetulan aja memang karena Harley ini suaranya besar sebenarnya. Sebenarnya di suara, di badannya yang besar. Sebenarnya ada lagi motor-motor yang memang besar begini. Mungkin ambil salah satu contoh aja ya, Honda Goldwing. Goldwing ya, besar. Cuma suaranya kan nggak ada. Nggak nge-booming ini lah gitu, gelegar ini ya gitu. Itu sebenarnya. Terus dan memang uniknya Harley ini memang begini. Orang bisa naik motor misalkan, si bronya pakai motor BMW misalkan, pakai lah, nyoba misalkan, itu biasanya bisa, nggak terlalu lama lah untuk adaptasinya. Gitu ya. Tapi Harley ini memang karena bodinya berat, jadi cara belok, cara pengereman itu seperti apa, itu lumayan. Ya saya juga masih belajar. Buat beradaptasinya agak lama mungkin ya. Agak lama. Karena kondisinya yang berat, apalagi misalkan jalannya juga kurang bagus, ya, memang harus ditahan ya fisik yang memang lumayan cukup kuat ya, gitu kan. Tapi overall sebenarnya itu semua kan proses aja sih. Kalau memang udah biasa pakai motor ya kan, touring itu sebenarnya nggak jadi problem sih, nggak jadi masalah. Yang penting kita belajar. Cuman ya itu, untuk Harley ini memang butuh unik. Awalnya begitu, saya dulu jadi motor tuh punya karakter gitu ya. Karakter. Dulu saya ada temen sampein gitu, pakai motor Harley itu nggak, ya pakai yang lain bisa pakai motor, tapi kalau untuk yang itu belum tentu bisa gitu. Nah tapi setelah saya coba ya lumayan memang esek gitu kan gitu. Nah ini kenapa pilih Police ini? Oke, kenapa pilih Police? Tadi kan udah disebutin ya, Harley macam-macam tuh tipenya. Banyak ya. Ya kebetulan kan memang rezekinya ada di Police ya kan. Duit dong pertama dong, duit. Percayalah. Duit pertama. Mau kalau ingin mauin keinginan hati sih, maunya semua. Koleksi ya. Iya. Dari duitnya. semua family Harley itu ada di garasi ya. Ada. Harusnya ya. Amin. Duit gitu kan. Nah, Police ini konon katanya Harley-nya itu dia karena untuk polisi ya. Kan katanya di Amerika ngejar penjahat tuh kudu kenceng. Katanya si mesinnya beda di rasio gigi kayak katanya sih gitu kan. Handlingnya lebih enteng gitu kan. Terus ya beda, joknya pun beda. Police khusus Police beda, nggak ada di Harley yang lain. Police begitu, joknya ada balonnya gitu. Ada sirindernya, yang di belakang juga ada tiang bendera lah atau tiang jemuran lah gitu kan, ada gitu kan. Terus dari suara speaker sirinenya tuh lebih kencang katanya dibanding yang lain-lain gitu. Sebenarnya itu sih perbedaan. Dan Harley Police ini memang karena dia untuk polisi sebenarnya nggak ada boncengan. Sebenarnya ya. Nggak ada boncengan. Kalau mau ada boncengan, kudu tambah jok. Jadi aman, pergi kemana-mana sendiri pasti. Jadi cari boncenger berarti ya? Iya nggak ada. Nggak boleh boncenger. Nggak ada, besi semua. Nah ini Om, untuk masalah perawatannya. Perawatan. Kesulitannya merawat Harley ini, terutama di kita ya, kita Purwakarta bukan kota besar juga gitu ya. Kesulitannya apa dalam merawat Harley ini? Spare part kah? Bengkel kah?
sebenarnya gini, kalau untuk bengkel itu sudah banyak ya. Khususnya di Jakarta atau di Bandung itu banyak bengkel. Tergantung kita bengkel itu. Ada bengkelnya resmi, ada ya bengkel resmi itu dealer ataupun memang yang memang udah Spesialis biasa ya. spesialis pegang Harley Davidson. Jadi itu sebenarnya sih kalau namanya bengkel itu ibarat cocok-cocokan lah gitu kan. Maunya di mana gitu kan, ya itu bebas aja, terserah gitu kan. Kalau untuk spare part untuk saat ini sih nggak sulit untuk Harley Davidson, spare partnya ada karena kan dealernya ada ya, maksudnya dealer resminya ada, jadi kita nggak usah khawatir untuk spare part itu ada ya kan. Terdekat di Bandung mungkin ya, ada Bang. Untuk di terdekat dari Purwakarta ya ke Bandung, Siliwangi Harley Davidson. Tapi di luar itu juga banyak bengkel-bengkel memang atau memang khusus dia jual spare part Harley Davidson banyak di Bandung banyak, apalagi memang karena di Bandung komunitas Harley Davidson juga udah banyak, beberapa macam klub ada di sana gitu kan, ya otomatis yang jualan juga banyak gitu kan. Tapi kalau untuk di Purwakarta ya biasanya sih kita juga kendala-kendala kecil kita juga masih bisa lah gitu kan, masih bisa kita tangani lah ya. gitu kan, ngerti dikit-dikit. Tapi kalau udah yang berat kalau suruh bongkar-bongkar itu kan Bongkar-bongkar, Wah. telepon dealer nggak bisa masang nih. biasanya kita storing, biasanya sih Storing, ya. storing ke dealer kesayangan masing-masing aja, senangnya kemana gitu kan. Ya kita kan nggak bisa maksain orang atau harus ke dealer ini dan ini, nggak, bebas aja gitu kan, ya kan, sesuai dengan senangnya apa, terus cocoknya di mana gitu kan. Kalau untuk Harley ini kan dia beda dengan motor mungkin BMW yang lebih banyak sensor atau Ducati yang lebih banyak sensor atau apa. Harley sih nggak terlalu sulit ya. Lebih terkesan. Memelihara Harley itu nggak terlalu sulit. Ya. Yang utama sebenarnya ya biasalah ganti oli ya. Biasanya per 5.000 lah, per 5.000 atau 3.000 ya. Macam-macam referensi banyak ya. Untuk oli pun juga macam-macam ya kan. Terus biasanya ya kampas rem yang Tapi servis ringan gitu Om Okto biasanya di dealer resmi itu. biasanya di dealer biasanya. Sebenarnya sekalian mana sih dari sini dari Purwakarta ke Bandung main ya. Karena kan kebetulan dealernya hari Minggu buka bengkelnya. Ya udah sekalian aja mungkin ganti oli, ganti kampas rem, ganti ya kan. Gitu. Ya kalau mungkin ada mau pasang aksesoris apa ya sekalian kumpul-kumpul dengan memang teman-temannya mungkin banyak di sana ya, sharing-sharing lah dengan senior-senior, banyak senior Harley Davidson ya. Bandung ya itu. Nah ini kalau paling jauh ini bawa motor ini kemana tuh? Touring. Kalau motor ini baru sampai ke Jogja. Baru sampai ke Jogja. Kalau saya touring paling jauh baru sampai ke Bangka Belitung dan Bali. Bangka Bali ya. Tapi bukan pakai motor ini mungkinnya dulu. Bukan. Kalau ini baru sampai Jogja ya. Tapi ada di Purwakarta loh, yang udah sampai ke Amerika. Ada. Wah, siapa tuh Om? Siapa Oh tuh? nanti dong. Oh. Nanti kalau mau jadi- Bocorannya kalau mau tahu ada di video-video Ada. berikutnya gitu ya Om ya. Ada. Memang orangnya agak sulit ini. Ah. Waktunya dia itu untuk berbagi itu memang sulit, kesibukan Sibuk. biasa. Gitu kan. Udah sampai Amerika, dia itu sampai Thailand pernah juga. Jadi memang ya itulah apa seniornya Harley Davidson di Purwakarta. Ya. Kalau saya sih masih junior gitu kan. Ya masih muda lah maklum. Nah ini kayaknya makin seru nih obrolan bareng Om Okto sebelum kita jauh ke masalah motor. Nah Om Okto mungkin karena durasi ya Om ya, nanti kita bahas lebih detail tentang apa Harley Electra Police ini di video-video berikutnya. Mungkin Om Okto buat ke teman-teman ajakin buat bantu subscribe channel kita gitu. Oh iya. Nah, Jangan lupa komen, like, and subscribe. Skrubrek. Pencet tombol apa? tombol Merah merah lonceng. sama loncengnya ya. Kalau nggak pencet nggak temenan nanti. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Herli Hairullah bareng sama Om Okto. Kita ketemu lagi di video berikutnya, bakal lebih detail mungkin ya Om ya. Oh Nanti kita iya, review. nanti saya mungkin juga nanti ada apa teman-teman khususnya di Purwakarta
yang punya motor ya besar, nggak harus Harley Davidson. CC-nya besar, ya itu mau berbagai macam tipe lah. Mau itu Kawasaki, Triumph, Honda, Suzuki, Ducati atau apapun itu bisa gabung gitu kan. Oh, Kebetulan di Purwakarta ada komunitas. Ya nanti kita bahas lagi. Oke, siap. Nanti kita bahas lagi. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.